Perkenalkan, aku Bella. Balik lagi pada konten video pentingnya berbagi ilmu. Nah, pada video part 3 ini, kita akan melanjutkan pembahasan materi ruang lingkup literasi sains terkait tentang cakupan serta dimensi pada ruang lingkup literasi sains. Untuk itu, tonton terus videonya sampai selesai. Literasi sains memang merupakan bagian dari sains praktis yang berhubungan dengan isu-isu seputar sains dan ide-ide sains. Namun, literasi sains juga memiliki kaitan erat dengan literasi lainnya, seperti literasi lingkungan, literasi media, literasi kesehatan, dan literasi sosial. Oleh karena itu, cakupan literasi sains sangat luas dan tidak hanya terkait dengan mata pelajaran sains saja. Dalam konteks personal, literasi sains dapat membantu individu memahami berbagai konsep sains dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara menjaga kesehatan, mengurangi risiko terkena penyakit, dan memahami dampak perubahan iklim terhadap kesehatan dan lingkungan. Dalam konteks lokal, literasi sains dapat membantu individu memahami isu-isu lingkungan yang terjadi di sekitar mereka dan bagaimana cara mengatasinya, seperti mengurangi sampah plastik, menjaga keanekaragaman hayati, dan memanfaatkan energi terbarukan. Dalam konteks nasional, literasi sains dapat membantu individu memahami peran sains dalam pembangunan nasional, seperti mengembangkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam konteks global, literasi sains dapat membantu individu memahami isu-isu global yang berkaitan dengan sains, seperti perubahan iklim, keanekaragaman hayati, dan ketersediaan sumber daya alam yang terbatas. Dimensi pada ruang lingkup literasi sains apa saja? Dimensi yang pertama yaitu dimensi konten, di mana dimensi ini meliputi integrasi konsep-konsep sains seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu pengetahuan bumi dan antariksa. Contohnya, untuk memahami gejala alam seperti banjir, kita memerlukan pengetahuan tentang siklus air dan faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya. Dimensi yang kedua yaitu dimensi proses, di mana dimensi ini meliputi kemampuan untuk menggunakan pengetahuan dan pemahaman ilmiah, seperti merumuskan masalah, mengidentifikasi bukti, dan menarik kesimpulan. Contohnya, dalam mempelajari sebuah eksperimen, siswa perlu merancang hipotesis, mengumpulkan data, dan menganalisis hasil untuk menarik kesimpulan. Dimensi yang ketiga yaitu dimensi konteks, di mana dimensi ini meliputi area atau ruang lingkup aplikasi konsep-konsep sains untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita ingin menyelesaikan masalah tentang polusi udara, kita perlu mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan, teknologi, dan kebijakan publik. Dimensi yang keempat yaitu dimensi sikap, di mana dimensi ini meliputi minat terhadap sains, menyukai inquiry ilmiah, memiliki motivasi, dan bertanggung jawab dalam setiap aktivitas kehidupan. Contohnya, siswa yang memiliki sikap positif terhadap sains akan lebih terbuka untuk belajar tentang konsep-konsep sains dan lebih bersemangat untuk memecahkan masalah melalui pendekatan ilmiah.